32. 132. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Yuk dibaca muqaddimahnya. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah tafsiru suratil Humazah. Aibun nasi wa ta'nu fi a'radihim wa ansabihim sifatun damimatun mubghadhatun mindallahi ta'ala wa indan nasi mutawa'adun muktarifuha bil ngukubatis sadidati bidzalika yaqulullahu ta'ala fi hadhihi surati. Tafsir surat Al-Humazah. Aib manusia dan fitnah saja. Fitnah di dalam tabiat-tabiat mereka dan nasab-nasab mereka adalah sifat yang tercela, yang dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi manusia. Yang diancam, yang melakukannya dengan balasan yang keras. Di dalam demikian itu Allah berfirman di dalam surat ini. Ya. Ini jumlah ismiyah atau fi'liyah itu kiri? Ismiyah kan? Berarti mubtada dan khobar. Mubtada'nya mana Mahfud? Mahfud, mubtada'nya mana? Aib. Khobarnya sifatun. Gitu ya. Terus aibun nasi itu idhofah ya Pak Sri ya? Itu maknanya apa Pak Sri idhofah aibun nasi itu? Apa makna aibun nasi? Niko? Mana aibun nasi ini kok? Sila. Din, kamu Din? Hah? Min gimana? Kamu kiri?
Aibun finnas. Ini ada di Mukhtarat sebetulnya. Di Mukhtarat ada. Ini diterang di Mukhtarat, masdar itu terkadang mengamalkan fiilnya. Ya kan? Masdar itu mengamalkan fiilnya. Ayo, apa artinya Din? Aibun nasi. Apa kiri artinya aibun nasi kiri? Ya, jadi mencela manusia ya kan? Mencela manusia itu apa namanya? Jadi itu aibun nasi itu apa ikhwa? Namanya idhofatul masdar ila ila maf'ul. Kayak iko buka al-mudniba itu loh di itu. Mutar itu. Kalau iko buka al-mudniba mufidun lahu itu kan iko buka idhofatul masdar ilal fa'il karena maf'ulnya mudniba ya toh. Kalau ini aibun nasi idhofatul masdar ilal maf'ul. Mencela manusia itu. Ya toh? Mencela manusia itu. Mencela manusia wa ta'nu fi a'radihim dan apa artinya? Menfitnah. Dan ya artinya apa itu artinya? Ya menfitnah ya. Ya artinya iyalah gitu. Atau ya mencela juga sih. Mencela kehormatan. Mencela kehormatan. Ya, mencela kehormatan, dia mencela Islamnya, dia kan orangnya Muslim, Islam kan terhormat toh, dicela kesuciannya, ya kan, dia tak berdosa, dia orang yang baik, suci, tapi dicela kehormatannya, kan itu kan, atau dicela nasabnya, ya dia telah dicela dasar anak sopo gitu toh. Itu ya kan gitu dicela kan gitu. Nah gitu anaknya Pak Ijoy gitu. Ya kan gitu dicela. Di mencela sapnya anake wong begidis ya. Anake wong apa gitu. Itu namanya nasab ya kan, anak wong ngopo kan itu kan demikian. Anaknya orang hitam, jangan begitu. Padahal dia walaupun hitam kan nggak salah. Karena disalahkan anak wong ireng kan itu kan. Kan itu nggak bisa demikian. Nah itu. Nah mencela manusia, mencela atau menusuk kehormatan dan nasab kan itu toh, ikhwah. Adalah sifatun dinimah. Itu adalah sifat yang tercela. Jadi si pencela itu tercela. itu kan. Itu jadi si pencela itu adalah tercela karena mencela itu sifat tercela. Kan gitu. Jadi harus tahu jadi mencela itu sifat tercela. Jadi aibun nasi wa ta'nu fi a'radihim wa ansabihim sifatun dinimah. Jadi mencela orang, mencela nasab, mencela kehormatan orang lain itu adalah namanya tercela. Nah, itu sifatun dinimah, namanya sifatnya tercela.
Itu yang harus disadarkan, ya kan. Jadi dia merasa hebat mencela, padahal yang mencela itulah yang tercela, ya. Jadi yang mencela itulah yang tercela. Kalau mencela kehormatan, mencela nasab, ya kan gitu. Itu yang tercela. Mubghadatun indallah itu dibenci di sisi Allah. Bahkan juga indanas, ya, indanas. Mutawa'adun itu i'rabnya apa? Mutawa'adun itu Miko, kenapa rofa? Naat ya. Naati apa? Ya menaati sifat, ya kan? Yang pertama aibun nas atau nufi a'radihim wa ansabihim, satu sifatun damimah, dua sifatun mubghadatun indallah, tiga sifatun mubghadatun indanas, yang keempat sifatun mutawa'adun muktarifuha bil uqubatis syadidah. Itu ya, dia menaati sifat. Jadi itu sifatnya banyak, sifatnya sifat banyak ya kan. Jadi kata sifat naatnya banyak. Satu naatnya apa? Damimah. Dua naatnya mubghadatun indallahi wa indan nas. Tiga sifatnya mutawa'adun muktarifuha bil uqubatis syadidah. Itu apa? Naat dari sifat, ya. Mutawa'adun muktarifuha, makanya itu mutawa'adun rofa, ya, karena apa? Menaati sifat, ya kan, menaati sifat, ya toh. Kok tidak mutawa'adatun, kok mutawa'adun, kok enggak mutawa'adatun untuk menaati sifat? Betul enggak itu Susilo? Kalau menaati sifat, kok enggak mutawa'adatun Sus? Kok mutawa'adun? Betul enggak itu menaati sifat? Dim? Ya betul, naat sababi. Nasababi, makanya mutawa'adun. Kenapa kok mutawa'adun enggak mutawa'adatun? Kiri. Ya, kenapa nauknya kan muktarifuha? Karena muktarifuha merupakan naibul fa'ilnya, ya kan? Ya betul begitu. Karena itu muktarifuha itu naibul fa'il dari mutawa'adun, yang diancam pelakunya dengan seksaan yang keras. Nah itu mencela orang, ya. Itu bahayanya mencela, ya. Mencela orang itu maksudnya apa? Mencela kehormatannya, mencela nasabnya, ya, mencela kehormatannya, mencela
nasabnya. Itu diancam sangat keras, dibenci di sisi Allah ya. Apalagi mencela Allah, kufur. Ya kan? Lagi mencela Rasulullah sama, lagi mencela Al-Qur'an. Mencela Al-Qur'an, minta agar Al-Qur'an itu ada ayatnya yang dihapus. Misalnya kan. Sebenarnya kan mencela ya kan gitu. Mencela Al-Qur'an. Semestinya kan dia memuji Al-Qur'an. Ini memuji Al-Qur'an. Ya kalau kita ngitung ada jeleknya, nanti kalau pemikiran orang semua ada jeleknya. Tapi versi orang yang salah paham. Allah itu nakal. Lah apa? Nggawe iblis barang itu lho. Lho kan gitu kalau orang yang enggak paham. Lah iya kan gitu juga. Allah itu juga kurang beres. Masa ngerti iblis ya katanya maha tahu kok iblis kayak gitu dibuat ya kan itu kan. Ya kan gitu kalau orang yang enggak ngerti. Padahal dia Ta'ala menciptakan iblis itu adalah hikmah. Dia Ta'ala hikmah menciptakan iblis itu bijaksana. Ya Ta'ala bijaksana dalam menciptakan iblis. Ya, memang manusia itu membutuhkan lawan. Tidak ada lawan pun ya pertandingan persahabatan. Itu manusia begitu. Jangan kau kira orang-orang bisa baik kalau tanpa iblis. Enggak baik orang tanpa lawan. Manusia aja kok enggak ngeda iblis. Manusia enggak ada sakit aja loh. Enggak tahu nikmatnya sehat. Ya kan? Orang begitu. Lupa dengan nikmatnya sehat tanpa ada lawannya. Ya kan? Tanpa ada lawannya. Yang penting itu adalah nanti ditahan oleh Dia Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu. Jadi orang yang enggak paham ya mencela, ya kan? Mencela Allah. Kalau yang paham itu bijaksana, kan gitu. Jadi kita enggak boleh mencela Allah, mencela Rasul. Kalau juga itu siapa itu Khawarij Abdullah bin Khaisirah juga mencela Nabi, "Iqdil ya Rasulullah." Ya kan? Iya, karena Nabi itu bagi udah bijaksana. Nabi enggak mungkin gak bijaksana, tapi kata dia, "Iqdil ya Rasulullah." Gitu. Nabi juga jawab keras, "Wailaka, man ya'dilu idalam adil." Siapa yang kau anggap adil? Kalau aku ini gak kau nilai adil. Masa yang adil si dia yang adil. Mengikuti versinya dia. Kan gitu kan? Dia berversi Rasul. Dia yang gak paham saja kan gitu. Dia yang gak paham. Gitu ya kawan. Termasuk ketika perang Hunain, Nabi membagi ghanimah banyak ke penduduk Mekah. Nabi banyak membagi ke penduduk Mekah. Hingga orang Ansor merasa dulu Nabi di Mekah tertindas, dibela di Madinah. Di Madinah kita memfatku Mekah, kita bela ke Mekah, dari Mekah menaklukkan Hunain. Sekarang kok semua ghanimah hampir untuk orang Mekah. Tapi itu mereka enggak protes, cuman kasak kusuk. Maka bukan Khawarij, ya kan? Cuman kasak kusuk kan itu. Akhirnya Nabi memanggil orang-orang tua Madinah, dipanggil. Apa kata orang tua Madinah? Itu bukan kami, itu hanya anak-anak muda. Ya ada suara-suara sebagai anak-anak muda kan gitu. Akhirnya Nabi apa mengatakannya ke mereka? Lah bagaimana? Apa semua ghanimah untuk
orang Ansor, tapi aku di Mekah aja. Atau ini biarkan himah untuk mereka, tapi aku pulang ke Madinah. Hanya karena mereka memilih, iya begitu aja Nabi ke Madinah, kan gitu kan, demikian. Kan juga berat kan gitu orang-orang Mekah, yang mereka baru ditaklukkan, terus diajak ke Hunain, terus Nabi meninggalkan Mekah tanpa memberi apa-apa, ya kan gitu. Masih memberi, ya memberi untuk tinggalan, ya kan itu. Apa yang dirampasan perangku hanya untuk orang-orang di Mekah. Dan Nabi kembali ke Madinah, kan gitu. Hikmah kan gitu kan itu. Kalau nggak di dalami itu nggak hikmah, tapi itu tetap hikmah apa yang Nabi lakukan. Nah, itu. Itu begitu. Makanya makanya bahaya sekali makanya kufur kan itu kan. Kalau mencela Al-Quran, mencela Rasul, dia mencela Allah, ya kan, mencela Allah Taala, mencela orang aja, mencela nasabnya, mencela kehormatannya apa? Itu dibenci oleh Allah, itu pun diancam dengan siksaan yang pedih, yaitu ikhwana. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, itu kita diberi lisan untuk pandai bersyukur, ya kan gitu. Diberi lisan untuk apa kemarin? Untuk akobah, untuk fakur raqabah, ya, untuk it'amun fi yaumin di masrubah yatimanda makrobah atau miskinanda matrubah. Itu nikmat lisan dan nikmat mata, ya kan. Alam naj'alahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Apa bersyukurnya? Bersyukurnya falak atau hamal aqabah. Gitu kan? Itu bersyukurnya. Jadi lisan untuk itu. Jangan lisan untuk apa ini? Mencela, ya, untuk mencela. Ya akhwati yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Sekarang ayatnya, ya. Yang pertama firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wailul likulli humazatil lumazah. Apa ya wail? Kalimatu khizyin wa azabin. Ya. Apa itu wail? Kata khizyin. Apa kata khizyin? Kata cercaan. Wa azabin kata azab, ya kan? Azab, nah gitu. Azab. Tercela bagi siapa? Likulli humazatin lumazah. Gitu. Di likulli humazah lumazah mendapatkan wail. Apa wail itu? Mendapatkan khizyi. Celaan, mendapatkan azab, siksa gitu. Mendapatkan siksa bagi setiap humazatin lumazah. Kil yang dikatakan juga apa itu wail? Wadin fi jahannam. Berarti apa? Bagi humazatil lumazah tempatnya adalah wail. Apa wail? Wadin fi jahannam. Tempatnya adalah lembah di jahannam. Gitu. Lembah di jahannam, nah gitu. Itu bagi siapa? Humazatin lumazah. Apa itu humazah? Apa lumazah? Humazah. Yuk baca humazah. Baca humazah. Apa humazah? Yuk dibaca. Siapa yang megang? Baca humazah.
Baca pakai pengeras suara biar mantap. Alladzi yuktabun nasa Alladzi yukta yaktabu ya. alladzi yaktabun nasa wa yat'anu fi a'radihim wa yudharu Wa yudhiru uyu uyubuhum uyubahum wa yuhaqqaru a'maluhum wa yahkiru wa apa itu? Wa yuhakiru. Ya. Wa yuhakiru ya. Wa yuhakiru a'malahum. Orang yang mengumpat manusia dan memfitnah di dalam kehormatan mereka dan menampakkan aib-aib mereka dan merendahkan amalan-amalan mereka. Ya. Jadi humazah lumazah itu orang yang yaktabunas, orang yang menggibah manusia. Ya kan, menggibah manusia. Orang yang yat'anu fi a'radihim, orang yang mencela dalam kehormatan manusia. Orang yang yudhiru uyubahum, orang yang menampakkan, memperlihatkan aibnya orang. Jadi yang punya aib menutupi, malah dianya membuka, ya kan, menampakkan. Dan orang-orang itu punya amal, tapi amalnya dianggap remeh, bukan didorong, didukung, ya kan, tapi diremehkan, dihambat, ya toh, dihambat, dibikin pesimis. Nah itu makna humazati lumazah. Bedanya kalau humazah itu dengan fiil, kalau lumazah dengan qaul. Ya. Jadi itu sama-sama mengumpatnya, sama-sama mengumpat, sama-sama mencela. Cuman kalau humazah mencelanya pakai isyarah. Pakai isyarah. Entah pakai mata, ya dong. Ini pakai isyarah, entah pakai perbuatan, ya kan, pakai perbuatan. Kalau lumazahnya pakai perkataan, tapi isinya sama. Isinya apa? Isinya mencela. Jadi mencela pakai perbuatan itu humazah. Mencela pakai perkataan itu lumazah. Jadi mencela itu tercela, baik mencela dengan perbuatan, isyarat maupun dengan perkataan, itu kedua-duanya tercela dan diancam dengan apa? Dengan wail. Apa dengan wail? Ya toh? Diancam dengan wail, ya kan? Diancam dengan al-uqubah syadidah. Tentunya kata-kata wail adalah uqubah syadidah. Karena mana wail adalah kila wadin fi jahannam. Wakila kalimatu azab. Ya kalimatu azab wa khisyin. Kan gitu namanya, kan itu namanya apa? Uqubah syadidah bagi pelaku untuk humazatin lumazah. Yang mencela manusia ini mencela manusia. Kalau mencela Al-Qur'an lain lagi.
Karena Al-Quran tidak ada celahnya. Apalagi Rasul, apalagi Allah kan gitu. Kalau orang kan ada celahnya memang. Orang ada celahnya kan gitu. Orang ada celahnya tapi tidak berhak dicela dalam kehormatannya maupun nasabnya. Ya, memang ada orang yang nasabnya memang rendah, kan? Memang ada. Jadi kan dia kan nggak salah. Walaupun dia rakyat jelata ya, kan nggak salah. Sehingga orang nggak boleh menyalahkan orang yang nggak salah, dicelakan gitu. Masa salah? Aku anaknya orang nggak punya. Anak ewang melarat, gitu. Dasar anak ewang melarat kan gitu. Ya nggak bisa. Masa anak itu salah kalau anak ewang orang duwe? Ya kan? Kan nggak, dia kan nggak salah. Nah kalau dia kufur salah, kalau dia bid'ah salah, ya kan? Kalau dia terang-terangan minum khamr salah. Dia terang-terangan kan itu kan, ya ditahdir toh, diingatkan kan gitu. Tapi kalau dia orang yang terhormat hanya karena anaknya orang yang nggak punya, anaknya orang yang kulitnya hitam kan itu kan nggak salah. Tentu nggak boleh dicela. Itu memang ya kekurangan. Ya itu ikhwah, itu diancam. Jadi mencela itu aja diancam. Jadi mencela seperti itu diancam dengan wail. Diancam dengan wail. Orang nggak punya itu beramal 10.000 akeh ya. Wis apa Pak? Perjuangan. Ya kan? Perjuangan kan itu. Nggak boleh dianggap remeh kan itu. Itu udah perjuangan, nggak boleh yuhakiru a'malahum kan gitu, udah perjuangan. Ya, kemudian lanjutnya ayat. Kemudian Allah menjelaskan sifatnya orang yang mengumpat, sifatnya juga buruk. Jadi memang mengumpatnya tercela dan dia pun punya sifat lain yang tercela. Apa sifatnya biasanya? Biasanya dia adalah sifatnya adalah jama'amalan wa adadah. Nah gitu. Itu orang yang dia suka mencela. Jadi pasangannya begitu. Paketannya gitu biasanya kan itu kan gitu. Gitu. Kalau dia itu sabar menahan lesan, walaupun melihat orang yang memang anaknya wong ra duwe, dia sabar gak mengumpat, dia biasanya apa? Mau bantu. Iya kan? Mau bantu. Dia memang nggak bantu, akhirnya apa? Mengumpat, kan, mencela kan gitu. Memang dia nggak bantu, makanya juga dia nggak bantu, dia sifatnya bakhil, dia sifatnya adalah hanya jama'amalan wa adadah itu sifatnya dia demikian. Ini yang memberitahu kita Allah ini. Ya kan, alladzi jama'a malau wa addadah itu sifatnya mereka, sifatnya orang yang dia memang suka mencela orang yang enggak salah, mencela kehormatan, mencela keturunan. Nah gitu, itu kan orang kan enggak salah kalau dia punya anaknya orang enggak punya. Nah dia memang tujuannya apa yang ada itu? Dia hanya karena harta. Dia hanya karena harta, dia hanya mengumpulkan harta, dia hanya menghitung-hitung harta. Dia nggak punya apa? Nggak punya kesenangan untuk infak. Dan juga nggak suka apa?
silaturahim gitu dan semisalnya. Dia nggak suka silaturahim kan itu. Jadi memang hanya itu sifatnya alladzi jama'a malau wa addada. Ya, lanjutnya apa ya? Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Akhladah isim atau fi'il itu Mahfud? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il apa? Akhlada. Fi'il madhi. Fa'ilnya apa? Takdiruhu kembali ke mal, na'am, sahih. Ya. Ya, itu ikhwah. Yuk, baca lagi. Sis, kamu aja baca lagi. Ya. Yadunnu annama lahu mani'un lahu minal mauti. Ya. Dia mengira bahwasanya hartanya bermanfaat baginya ketika mati. Bukan begitu. Hartanya itu mani, penghalang, benteng dari kematian. Jadi hartanya bisa membuat dia tidak mati. Ya kan gitu. Hartanya bisa membuat dia tidak mati. Ya, yahsabu, apa yahsabu sini ya? Ya dunnu. Jangan menghitung. Kalau menghitung bukan yahsabu. Apa menghitung, Abid? Yahsibu. Apa menghitung? Yahsibu. Yahsibu menghitung. Hasaba yahsibu menghitung. Kalau hasiba yahsabu mengira, ya zunnu, ya kan? Ya gitu. Hasiba yahsabu dzunna ya zunnu. Kalau menghitung hasaba yahsibu ihsib binafsika kafa binafsika yaum kafa binafsika apa? Iya, kafa. Iya gitu. Ya. Itu menghitung kan itu. Kalau ini ya dunnu. Ya dunnu. Dia ya dunnu ini pakai apa? Ya pakai ketidaktahuannya. Bukan pakai bukti-bukti, bukan pakai ilmu, ya. Dengan tanpa tahu, dengan tanpa ilmu, asal dia menduga aja. Saya duga, saya menduga, saya mengira, tapi nggak pakai bukti, nggak pakai dasar. Ya. Dengan kebodohannya dan ketidaktahuannya. Dia menduga apa? Bahwasanya hartanya itu menghalanginya dari mati. Jika punya harta yang cukup nanti dikumpulkan, dihitung-hitung terus itu adalah bisa mempertahankannya di dunia. Makanya dia jerih payahnya dalam rangka menumbuhkan harta. Dan bertambahnya harta itu yang dia anggap apa? Menambah umur. Ya kan? Itu yang akan menambah umur. Orang kalau bertambah hartanya karena tambah umurnya. Makanya kadang-kadang begitu. Bahkan sering ya gitu.
adike melarat masih sugih ketok nom sapa masih ya ta ketok kan itu lho itu kebukti lho piye sing sugih lho ketok hah glowing ini itu ya kan itu misalnya gitu toh misalnya demikian. Kadang-kadang dianggapnya oh yo sugih itu membuat awet muda menambah umur. Makanya Nabi enggak seperti itu. Kalau Nabi mengatakan maknanya apa? Silaturahmi, infak, sedekah itu nambah umur, ya kan? Nambah umur kan gitu. Itu kalau pakai ilmu wahyu begitu, ya kan gitu. Nambah umur. Nambah makmur, ya toh. Jadi kalau bakhil mengurangi umur, ya kan? Kalau orang yang punya ilmu kan begitu kan demikian. Ya, akhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu masalahnya. Jadi dia memang dengan ketidaktahuannya punya prasangka-prasangka sendiri. Ini pentingnya kita berpegang teguh dengan ilmu. Ya kan? Pentingnya kita mengkaji Al-Qur'an dan hadis itu akan membimbing kita, ya kan? Menunjukkan kita jalan yang benar. Kan kasihan seperti ini. Kalau dia itu humazatin lumazah. Dia merasa hebat. Masa hebat mengumpulkan harta akan menambah umur, nambah usia, nambah umur hingga dia rela mencela orang lain yang tidak salah hanya karena anaknya orang enggak punya, anaknya orang kulit hitam dia cela. Nah, itu kan kasihan ya kan, kena wail. Padahal itu tidak masalah anaknya orang enggak punya kan begitu. Ya, ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Lanjutnya ayat kalla. Apa kalla ikhwah? Apa makna kalla? Hah? Iya. Harfu rad'in wa yajrin 5 sabab. Mencela, mencerca apa yang disebutkan telah dahulunya. Apa berarti mencela apa mencela? Manusia sekali-kali jangan begitu. Jangan apa? Jangan humazatin lumazah. Jangan humazatin lumazah. Jangan yahsabu annal mal akhlad. Ya kan gitu. Jangan punya perakiraan, persangkaan harta itu menambah umur. Tidak begitu. Jangan mengira begitu. Jangan mengira harta menambah umur dan jangan bersikap dan berucap humazatin lumazah kala. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? La yumbadanna fil khutamah. Itu la yumbadanna fil khutamah. Itu. La yumbadanna fil khutamah. Ya. La yumbadanna fil khutamah. La yumbadzana apa artinya itu? La yutrohanna. Sungguh-sungguh akan dicampakkan, dilemparkan, ya kan? Kemana? Di al-khutamah. Ya. Wa ma adraka mal khutamah. Tahukah kamu apa itu? Al-khutamah, apa khutamah? Ya, narullahil muqadah. Al-khutamah baca, yuk. Sus baca al-khutamah. Al-khutamah an-naru allati tahshimu ma yaqau fiha wa hadha ismun min asma'in nari. Neraka yang api yang menghancurkannya
api yang menghancurkan apa-apa yang terdapat di dalamnya. Dan ini adalah satu nama dari neraka. Jadi al-khut itu adalah isim alam. Isim alam, ya kan? Satu nama di antara nama neraka. Namanya neraka Khutomah. Namanya neraka Khutomah. Neraka yang bagaimana? Neraka yang pasti siapapun yang ada di dalamnya dilemparkan ke dalamnya pasti apa? Apa Sus? Pasti hancur. Ya begitu. Itu khutomah, ya kan gitu. Jadi nggak sembarang api, ya kan? Nggak sembarang api. Udah api itu membakar, ini sangat membakar, ya kan? Sampai hancur luluh, kan gitu. Itu khutomah. Narullahil muqadah. Itu adalah neraka Allah yang muqadah. Apa muqadah? Al-musa'arah, yang dinyalakan. Ini semua orang harus perhatian dan mau mengagungkan. Kenapa? Karena Dia Ta'ala dalam menjelaskannya pakai bertanya, wa ma adraka mal khutomah, ya kan? Itu pertanyaan tentu Pak untuk mengundang pengagungan. Agar orang perhatian gitu. Agar dia camkan di dalam benaknya. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Alati itu isim mausul ya. Naat toh? Menaati apa itu alati? Mahfud. Pak Sri. Nar. Jadi sifatnya nar yang pertama muqadah. Ya kan? Yang kedua sifatnya allati tattali'u 'alal afidah. Gitu. Ini sifatnya narnya siapa? Narnya narul khutomah, ya kan? Al khutomah itu sifatnya apa apinya? Al muqadah. Terus yang kedua allati tattali'u 'alal afidah. Ya. Yuk baca. Ai min syiddatiha tanfudhu minal ajsami ila qulubi fatah ruquha, yakni dari kerasnya neraka menembus dari jasad kepada menuju hati. Ya, membakar toh? Membakar dan membakarnya. Fatuh rikuha, membakarnya. Jadi ini api karena panasnya, min syiddatiha karena panasnya, ini api sampai tembus dari jasad bagian luar sampai ke afidah, sampai ke hati, dan tembusnya bukan tembus dan membakar, ya kan? Membakarnya. Ya. Ini namanya apa? Namanya ancaman yang keras, ya kan? Bagi siapa tadi? Humazatin lumazah. Ya, lanjut ya, Pak. Innaha alaihim muqsadah.
innaha alaihim muqsadah. Apa innaha? Ya api. Ya kan? Api ini sudah demikian panas, panasnya sampai ke hati, bersama itu apinya apa? Muqsadah. Apa muqsadah? Mutabbaqah, mughallaqah atau mughlaqah ya. Mutabbaqah, mughlaqah, ditutup, dikunci. Enggak punya pintu keluar. Enggak ada pintu keluarnya. Itu menambahi keterangan panasnya api, ya kan itu. Panasnya api. Sehingga yang di dalamnya ya nyerah, bakal iso metu wis qad ya isu minal khuruji minha. Mereka pasti putus asa, enggak ada harapan bisa keluar. Gitu. Udah sangat panas dan enggak ada harapan bisa keluar. Jadi enggak ada harapan, ini menambah apa? Tambah tersiksa. Ya kan? Kamu sekarang duduknya capek toh? Tersiksa enggak? Kenapa enggak? Ada harapan pulang sebentar lagi. Ya kan? Coba kamu duduk enggak ada harapan pulang. Tersiksa. Udah kayak gini, enggak ada harapan boleh pulang. Kena ikop. Kamu enggak persiapan, enggak boleh pulang sampai subuh. Susah ya kan itu. Terus fi amadim mumaddadah. Fi amadim mumaddadah apa ihwa? Baca yuk fi amadim mumaddadah. A'madatun A'midah. A'midatun tawi A'midatin tawilatin minan nar. Ya. Tiang yang tinggi di neraka dari api. Ya. Jadi mereka nggak bisa keluar karena memang apa? Tiangnya tinggi. Ya nggak bisa keluar, tiangnya tinggi. Ya. Makanya kullama aradu ayyakhruju minha apa? U'idu fiha. Kullama aradu ayyakhruju minha, setiap kali pengen keluar darinya, u'idu fiha. Dikembalikan lagi di dalamnya. Ya. Naudzubillah min dzalik wa nas'aluhu al-'afwa wal afiyah. Ini ikhwah. Maudhu surah apa sini? Ukubah. Ukubah ini tanwin enggak ini ukubahnya Miko? Maudhu surah ukubah tanwin enggak? Maudhu surah ukubah tanwin enggak? Tanwin. Tanwin enggak? Tidak. Kenapa? Karena mudhof. Ya. Sini mannya mudhof ilai. Mannya bukan naat ya, namanya mudhofun ilai. Ukubatu man ya'ibun nas. Apa judulnya? Penjelasan tentang siksaan bagi orang yang mencela manusia. Wa
yatakabbaru bimalihi alaihim, dan dia menyombongkan diri dengan hartanya itu terhadap manusia. Ya. Jadi dengan punya harta yang banyak menyombongkan diri, merasa hartanya akan membuat dia hidup selama-lamanya. Jadi orang mah dicela, orang dia cela semua. Ya, dengan berbagai celaan, macam-macam celaannya kan gitu ya. Punya bahaya kan gitu. Bahaya orang mencela itu, semua ada ukubahnya gitu. Lagi sekarang ya zamannya medsos. Gampang copy paste ya. Gampang komen. Ya. Terus fawaidu ahkam. Ganti sus ya, ganti. Nah, udah panjang kamu, kasihan kamu terus. Ya. Bismillah. Fawaidun wa ahkam. Al-ula wailun wa adzabun syadidun likulli syakhsin yaktabun nasa wa yat'anu fi a'radihim wa yudhiru uyubahum wa yuhaqqiru a'malahum. Ya. Artinya faedah yang pertama, celaka atau siksaan dan kehinaan atau lembah di neraka jahanam, ya, adab keras atau siksaan keras bagi setiap orang yang menggibah manusia dan mencela dalam kehormatannya dan menampakkan aib-aib mereka serta menghina amalan-amalan mereka. Ya itu gamblang ya, itu poinnya ya. Itu poinnya diterangkan panjang dan lebar siksaannya ya kan itu kan. Poinnya itu di bagaimana kita dan manusia ini bisa mau berbuat baik, ya berkata yang baik, ya mendoakan, memuji Allah kan itu, mendorong kebaikan manusia, bukan apa mencela, tapi dia yang penting hartanya banyak merasa aman, ya kan gitu. Terus nomor 2 lanjut. Asani al-lumazu wal humazu bil yadi aw lisani aw wil aini. Sifatun min sifatin qalilil imani wa di'afun nufusi wa sayyi'il adab. Sayyi itu yaknya yang paling belakang ya apa itu? Ya, yang paling belakang sayyi. Yang paling belakang ya jamak mudzakkar, nunnya dibuang karena mudhaf. Juga qalili sama, min sifati qalilil iman, itu qalilina, ya kan? Qalilina, nunnya dibuang, ya. Itu jamak mudzakkar salim. Di sini qalil bisa jamak mudzakkar salim karena untuk orang yang berakal, ya kan, ini kan untuk orang-orang yang qalilil iman, kan gitu. Dia kan itu, ini kan maksudnya kan orang, makanya bisa jamak mudzakkar, orang-orang yang qalilil iman, kan gitu. Tapi kalau bukan orang nggak boleh jamak mudzakkar, ya kan gitu. Jadi semuanya itu tergantung apa yang qalil. Kalau yang qalil itu bukunya ya bukan jamak mudzakkar nanti. Ya kan itu.
Kalau yang qalil itu orangnya berarti ya jamak mudzakkar bisa orang-orang yang qalilil iman. Itu kan orang yang qalilil iman kan gitu. Ya terus kesembahannya. Mencela dengan Kata alamzu dan lumazu wal hamzu diwujudkan dengan atau terjadi dengan tangan atau lisan atau mata, kedua mata. ya makanya jadi kan dengan ucapan atau perbuatan atau gitu dengan lisan apa perbuatan atau isyarat. Nah, seperti itu adalah jadi artinya alamzu wal hamzu baik bil yadi ataupun bil lisani ataupun sekedar bil aini tetap sifatun min sifati qalilil iman. Ya, itu adalah sifatnya orang-orang yang lemah, yang sedikit iman dan lemah jiwa dan buruk adab. Ya. Ini makanya pentingnya berarti supaya manusia itu bisa tidak humazatin lumazah, maka berarti apa? Berarti meningkatkan iman. Ya kan, meningkatkan iman berarti menguatkan jiwa untuk tanggung jawab. Bagaimana jiwa yang tanggung jawab, jangan enggak tanggung jawab dicekel wae tapi wong ra duwe dicela. Ya kan gitu. Dicela. Kan itu namanya tidak tanggung jawab, namanya diafin nufus. Ya kan? Namanya lemah jiwa, enggak tanggung jawab kan gitu. Ya kan? Dia ya adabnya buruk. Adabnya kepada Allah, kepada orang lain, kepada harta ya toh. Adabnya buruk. Nah gitu. Ya terus. Asalis kasratul amwali wal auladi wa husulil jahi fid dunya ni'amun yuhibbu syakarullahu alaiha Yajibu. Ya. Ada itu jim itu. Yajibu syakarullahu syukrullahi alaiha bi taudhi fiha fima yurdillaha ta'ala. Banyak harta dan anak dan punya posisi, punya kemuliaan, kedudukan pada keduniaan di dunia nikmat adalah nikmat yang tidak hakiki, yang nisbi. Yang tidak hakiki. Ya kan? Ya. Nisbi tidak hakiki kan gitu. Oleh karenanya wajib disyukuri terhadapnya. Wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Dengan menugaskan nikmat-nikmat itu, menugaskan harta, menugaskan anak, menugaskan jabatan, ditugaskan untuk melakukan apa-apa yang mendatangkan ridho Allah. Jadi hartanya ditugaskan. Kamu bertugas untuk ngisi kotak infak. Itu ya kan? Kan itu ditugaskan hartanya, bukan dihitung-hitung. Disimpan, hitung-hitung terus enggak ditunaikan syukurnya, kewajibannya atau haknya ya gitu. Nomor 5, samallahu subhanahu wa ta'ala an-nara bil hutamah.
Oh, kecepatan berarti ya. Jadi ramo di sak no, habis 5. Tinggal mana. Jadi nanti siap ya. Dia siap. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.